Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu energi. Sebelumnya, silahkan buka buku paket kalian ataupun buku LKS kalian mengenai bab energi. Baiklah, sekarang Ibu akan memulai penjelasan mengenai energi. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu energi? Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kata tersebut terdiri dari en yang berarti dalam dan ergon yang berarti kerja, sehingga energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari mengenai sumber energi, bentuk energi, dan jenis energi. Yang pertama yaitu sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi berasal dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Sumber-sumber energi ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui seperti biomasa, energi matahari, air, angin, dan nuklir. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Contoh sumber energi seperti biomasa, energi matahari, air, angin, dan nuklir termasuk ke dalam sumber energi yang bebas polusi atau pencemaran. Yang kedua yaitu ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi dan gas alam. Kalian sudah pasti mengetahui bahwa minyak bumi dan gas alam itu dihasilkan dari fosil tumbuhan maupun hewan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga ketersediaannya akan semakin sedikit jika dipakai secara terus-menerus. Oleh sebab itu, sumber energi seperti minyak bumi dan gas alam yang sering digunakan pada saat ini, lama-kelamaan itu akan habis. Yang berarti minyak bumi dan gas alam itu tidak dapat diperbaharui. Untuk mengatasi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, saat ini banyak dikembangkan yang namanya sumber energi alternatif, yang banyak menggunakan seperti energi matahari, angin, air, dan nuklir. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk energi. Bentuk energi terdiri dari 7 macam. Yang pertama yaitu ada energi cahaya. Energi cahaya itu berasal dari cahaya matahari. Energi cahaya ini dia tidak dapat menggerakkan benda karena energinya sangat lemah. Yang kedua ada energi termal atau panas. Energi termal atau panas ini banyak dimanfaatkan pada kendaraan seperti pada mobil, motor maupun truk. Energi termal ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin maupun solar. Energi termal juga banyak dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan membakar batu bara untuk memanaskan air. Hasil pemanasan air berupa uap ini yang kemudian mampu untuk memutar turbin uap. Yang ketiga yaitu ada energi bunyi. Energi bunyi itu tidak dapat menggerakkan suatu benda ya, karena energinya sangat lemah. Namun ketika gelombang bunyi yang dapat kalian dengar dari suara misalnya, ataupun musik, ataupun bel, itu mengenai gendang telinga kita, maka gelombang dari bunyi tersebut mampu bergetar. Getaran dari gelombang bunyi inilah yang kemudian dikirim ke otak dari gendang telinga sehingga kita mampu mendengar bunyi. Yang keempat yaitu ada energi kimia.
Energi kimia adalah bentuk energi yang tersembunyi di dalam atom, unsur, ataupun senyawa. Nah, energi kimia ini merupakan bentuk energi potensial yang dimiliki oleh atom, unsur, atau senyawa karena adanya susunan elektron. Ketika unsur, atom, ataupun senyawa saling bereaksi dengan unsur senyawa atau atom yang lain, maka susunan elektron di antara atom, unsur, maupun senyawa itu akan berubah yang diikuti dengan pelepasan energi. Energi kimia juga dapat ditemukan pada makanan. Energi kimia yang tergantung pada makanan diubah menjadi energi termal atau panas dengan bantuan oksigen. Hal lain yang merupakan energi kimia dapat kalian temukan apabila kalian membakar korek api. Pada saat kalian membakar korek api, energi kimia pada pentol korek api, batang ya, akan berubah menjadi energi termal dan energi cahaya. Selain pada makanan ataupun pada contoh kecil seperti batang korek api, energi kimia juga dapat ditemukan pada batu bara atau bensin. Pada bahan bakar fosil seperti batu bara atau bensin, energi kimia lah yang kemudian akan dirubah bentuknya menjadi energi termal hingga dapat menggerakkan kendaraan. Yang kelima yaitu ada energi listrik. Listrik merupakan energi yang paling penting dalam kehidupan modern seperti saat ini karena berbagai macam alat elektronik seperti televisi, handphone, lampu, setrika, serta alat transportasi yang berbasis listrik itu membutuhkan energi listrik. Keuntungan dari energi listrik ialah sangat praktis dan mudah diubah menjadi bentuk energi lainnya, sehingga kebutuhan akan energi listrik itu terus meningkat. Saat ini berbagai macam pembangkit energi listrik telah dibangun untuk mengatasi kebutuhan listrik yang semakin tinggi. Yang keenam yaitu ada energi magnet. Energi magnet itu berasal dari dua buah magnet. Apabila kalian menggesekkan dua buah magnet dengan saling berlawanan antara kutub utara dan kutub selatan, maka hasil gesekan dari kedua magnet tersebut akan menghasilkan energi yang mampu untuk menarik suatu benda. Energi magnet biasanya digunakan dalam elektromagnet untuk mengangkat bahan-bahan yang terbuat dari besi. Elektromagnet ini biasa digunakan diantaranya pada motor listrik, generator listrik, mikrofon, televisi tabung, dan telepon. Dan yang terakhir yaitu ada energi nuklir. Energi nuklir itu berasal dari atom-atom. Pada inti atom itu terdapat energi yang sangat besar untuk mengikat proton dan neutron. Biasanya energi nuklir memanfaatkan atom seperti uranium dan plutonium. Ketika inti atom uranium dan plutonium terpecah, maka energi nuklir akan terlepas dari kedua atom tersebut sehingga menjadi energi termal dan energi cahaya. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, panas dari reaktor nuklir digunakan untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang kemudian dapat menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Energi nuklir juga merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang saat ini banyak dikembangkan oleh berbagai negara. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis energi. Jika suatu benda memiliki energi, maka benda tersebut akan dapat menggerakkan suatu benda atau mengerjakan gaya. Jenis energi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada energi kinetik dan yang kedua yaitu energi potensial. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda untuk bergerak. Istilah kinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinesis yang berarti gerakan.
Seperti yang kalian dapat lihat pada buku kalian, energi kinetik itu dirumuskan sebagai setengah mv kuadrat, di mana m merupakan massa benda yang memiliki satuan kilogram dan v merupakan kecepatan benda. Rumus energi kinetik dapat kalian temukan pada buku LKS kalian ataupun buku paket kalian, di mana rumus energi kinetik dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. Yang kedua yaitu ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan dalam suatu benda. Energi potensial juga dapat diartikan sebagai energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat letak atau kedudukannya. Energi potensial dapat berubah menjadi energi kinetik. Secara matematis, energi potensial itu dirumuskan sebagai EP sama dengan mgh, di mana M merupakan massa benda, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian. Jenis energi lain selain energi kinetik dan energi potensial yaitu ada energi mekanik. Energi mekanik merupakan penggabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi apabila kalian ingin mencari energi mekanik, maka kalian harus menjumlahkan antara energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya yaitu ada pembagian energi potensial. Energi potensial dapat dibagi menjadi 3, yaitu energi potensial kimia, energi potensial elastik, dan energi potensial gravitasi. Energi potensial kimia dapat kalian temukan pada makanan, cahaya matahari, serta baterai maupun bahan bakar. Yang pertama yaitu pada makanan. Makanan yang kalian makan itu mengandung energi potensial kimia yang akan dirubah menjadi energi kinetik berupa energi gerak pada saat kalian bergerak. Yang kedua yaitu ada cahaya matahari. Energi cahaya matahari dirubah menjadi energi oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis menjadi energi potensial kimia yang kemudian akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan oleh tumbuhan tersebut. Yang ketiga yaitu ada baterai dan bahan bakar. Baterai dan bahan bakar merupakan salah satu bentuk bahan bakar fosil yang juga menyimpan energi potensial kimia. Hasil perubahan dari bahan bakar maupun baterai ini yang kemudian akan diubah menjadi energi panas atau thermal dari bahan bakar dan energi listrik dari baterai. Yang kedua yaitu ada energi potensial elastik. Energi potensial elastik ini dapat kalian temukan pada busur panah. Pada saat kalian menarik busur panah, energi otot disimpan dalam tali sebagai energi potensial. Energi potensial yang tersimpan inilah yang kemudian mampu untuk meluncurkan anak panah. Selain pada busur, energi potensial elastik juga dapat ditemukan pada ketapel. Sama prinsipnya seperti busur, ketika tali ketapel direnggangkan, juga akan menghasilkan energi potensial yang mampu untuk melemparkan benda yang terdapat pada ketapel tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini bisa kalian temukan contohnya pada air dan palu. Sebuah benda dikatakan memiliki energi potensial gravitasi ketika diangkat ke ketinggian tertentu dari tanah. Ketika dilepaskan dari ketinggian tertentu dan benda tersebut jatuh, maka energi potensial gravitasi dirubah menjadi energi kinetik. Energi potensial gravitasi salah satunya dimiliki oleh air yang terdapat di bendungan ataupun air yang terdapat dalam tangki di atap bangunan. Ketika air tersebut dialirkan, maka air akan bergerak sehingga
gerakan air tersebut akan menghasilkan energi kinetik. Energi potensial gravitasi juga dapat ditemukan pada palu. Prinsipnya, ketika palu kita naikkan secara tinggi-tinggi, kemudian kita lepaskan atau kita pukulkan pada suatu benda, maka palu tersebut akan memiliki energi kinetik yang dimanfaatkan untuk menimpa bahan tersebut. Sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kalian telah mempelajari mengenai sumber energi, bentuk energi, jenis energi, serta pembagian energi potensial. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya masih membahas mengenai energi. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.